BKD ini, mohon maaf ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa SDM-nya berada di menengah ke bawah. Kalaupun ada yang SDM-nya berada di atas, itu masih bisa dihitung dengan jari. Yang sangat bangga ya, begitu mendengar bahwa BKD-BKD ini sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Artinya di sini semua kegiatan rekan-rekan terkait dengan tugas tiang pelunggup sebagai BKD itu sudah terlindungi. Apabila terjadi kecelakaan kerja, nauzubillah ya, di saat tiang pelunggup ini sedang bertugas, kartu BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dipergunakan untuk rawat inap, rawat jalan. Jadi ini gitu, tapi khusus kecelakaan kerja. Jadi perlu yang sampaikan bahwa tiang Ketua Forum BKD Lombok Tengah juga Kepala Kantor Perisai BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Lombok Tengah, Mataram, Lombok Timur, dan Sumbawa. Jadi wilayah kerja tiang ini di 2 pulau ini gitu ya. Untuk Bima Dompu belum, itu masih tahap penggodokan ya. Jadi kenapa tiang matur bahwa jangan pernah berkecil hati dengan insentif yang perlu terima. Karena napi BKD ini harus kita berdayakan ya. Jangan sampai BKD itu hanya menunggu insentif dari desa. Harus ada penghasilan lebih minimal untuk sementara waktu kepada ketua-ketua. Kalau memang tidak bisa ke ketua desa, mungkin kita mulai dari ketua-ketua kecamatan dan pengurusnya. Jadi dalam hal ini ya, di BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya perisai, Bapak. Ada namanya perisai. Perisai itu adalah penggerak jaminan sosial Indonesia untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu kalau di Lombok Timur, angka yang sudah terdaftar, masyarakat yang sudah terdaftar lewat perisai itu sudah menyentuh angka 20.000 orang. Kalau Lombok Tengah sudah menyentuh angka 70.000 yang terdaftar lewat perisai. Dan Lombok Tengah itu kami awali lewat BKD. BKD itu sebagai pelopor perisai di Lombok Tengah. Pelopor jaminan sosial ketenagakerjaan di Lombok Tengah itu BKD. Kami yang mengawali. Sehingga BKD ini boleh kita bangga bahwa BKD itu sudah dikenal sampai ke tingkat pusat. Karena apa? BKD itu kita pernah menjuarai beberapa challenge. Bahkan di Indonesia Timur kita di tahun 2023 itu kita terbaik. Jadi dikit ya. Nah, di sini kami mengajak rekan-rekan pertama yang memiliki smartphone, HP Android yang ada kamera seperti ini gitu ya. Kami mengajak teman-teman untuk bergabung menjadi perisai ya. Boleh nanti Pak Ketua mungkin mengarahkan masing-masing kecamatan itu mulai dari 3 orang ya. Jumlah kecamatan kita di sini 21 ya. 21 kecamatan Lombok Timur. Berarti mungkin diawali dengan pengurus atau mungkin ada ketua yang ingin, boleh. Tetapi dia sangat berharap itu satu kecamatan itu minimal 3 orang, boleh lebih. Nah, manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini Bapak-Bapak perlu yang sampaikan. Karena banyak yang tidak tahu manfaat dari program ini. Pertama, program ini adalah program pemerintah. Ini bukan asuransi. Ini adalah jaminan sosial ketenagakerjaan yang disiapkan oleh pemerintah kepada bapak-bapak semua, kepada masyarakat pekerja mandiri, petani, pedagang, nelayan, pemulung, pengojek, semua profesi yang menghasilkan uang daftarnya. Kalau bapak-bapak sudah terdaftar di program ini, cuma kartu yang bapak pegang saat ini hanya menjamin keselamatan bapak-bapak di saat bertugas sebagai BKD. Di luar dari kegiatan itu tidak terjamin. Contoh misalkan, hari ini sedang berseragam, di rumah pelukul lepas seragam, lumbar bangkat ya. Pelukul ke sawah itu tidak terlindungi apabila terjadi kecelakaan kerja. Jadi hanya terlindungi di saat bapak-bapak bertugas sebagai BKD. Contoh misalkan, dalam perjalanan kawal nyongkolan, terjadi kecelakaan di jalan, bapak dirawat dengan kartu itu. Berapapun biayanya dan sampai kapanpun pelukul sembuh itu akan tetap dibiayai, termasuk rawat jalannya. Nah, di situ juga ada namanya STMB ya. Karena gaji bapak-bapak kalau di Lombok Tengah itu 2.441 itu terlapor. Di sini mesti dia berada di bawah standar UMK. Jadi di angka sekitar 2 jutaan itu
itu adalah gaji terlapor bapak-bapak sebagai BKD. Kita tanya saja ya. Ada namanya STMB, santunan sementara tidak mampu bekerja. Selama bapak-bapak tidak bisa bekerja menjalankan tugas sebagai BKD, belum dinyatakan sembuh oleh dokter, selama itu pula bapak-bapak akan diberikan santunan pengganti santunan sementara tidak mampu bekerja, yang nilainya sesuai dengan upah terlapor selama 12 bulan pertama ya. Kalau misalkan 2,5 juta misalkan upah terlapornya, berarti bapak-bapak akan mendapatkan 2,5 juta setiap bulannya selama bapak-bapak sakit tidak bisa menjalankan tugas. Meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia di saat sedang bekerja seperti ini, kita sedang ada kegiatan BKD, santunan kematiannya 70 juta yang akan diterima sama ahli waris, ditambah beasiswa untuk 2 orang anak maksimal. Niki akan dibiayai mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sampai mereka menjadi sarjana. Niki itu namanya ya, terdaftar sebagai BKD itu sudah ditanggung pemerintah. Tetapi daftarkan diri juga di program yang mandiri. Itu yang iurannya 16.800 per bulan. Kecil, manfaatnya luar biasa. Bahkan informasi yang saya terima untuk 2020 ke bawah. Tetapi pertambahan manfaat dari JKK, jaminan kecelakaan kerja itu akan bertambah. Dan santunan kematian meninggal. Bagaimana dengan yang saya? Santunan kematian untuk meninggal normal atau karena sakit atau luka, Kecamatan Kopang, itu kasus bunuh diri dia. Ini pendak jadi BKD mau mati diri, mindset kita itu buang dulu. Kalau mau cari gaji kita tidak jadi BKD karena ya sebut gaji doang lihat sembel ya. Ya sebut insentif masih lihat sembel. Karena kalau kita berharap tetap BKD bisa saja ada risiko. Namun kan jadi ketua forum BKD Lombok Tengah di Kanopia. Apa ini? Tuan keren. Sudah 6 tahun, alhamdulillah. Besar. Dan kami mengawali perlindungan sosial ketenagakerjaan tergabung dalam perisai tersebut. Membahas per bulannya ada yang 2 juta. Masyarakat melakukan sosialisasi. Lombok Timur kemarin ya sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur ya. Jadi saya meminta jadwal dan insya Allah jadwal itu akan mulai dibuka di minggu ketiga bulan ini ya. Nanti mohon Pak Ketua mungkin bisa di usia yang belum makin yang lihat ada yang lingsir ya. Kalau Tiang kan baru 17 tahun. Masih muda kalau Tiang ya. Anu kadung udah kembali piring, ada ninda ada nolak Mewah nih. Lewat perisai BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman BKD itu akan mendapatkan penghasilan lebih. Jadi tidak hanya sekedar mengharap penghasilan itu dari desa ya. Karena kalau penghasilan dari desa ini tidak sesuai. Lebih-lebih kalau kami di Lombok Tengah itu, mohon maaf ya, meskipun niki aib, perlu yang sampaikan, ada yang insentifnya hanya 100.000 per bulan sampai hari ini. Dan itu pun tersinggah Malik Sikades. Wah 2 tahun ini tulang. Jadi dikit ya. Nanti Pak Ketua Forum izin untuk bisa mendata teman-teman yang siap menjadi perisai. Itu minimal ada 3 orang per kecamatan. Dan kita akan agendakan BIMTEK-nya, pelatihannya nanti di minggu ketiga bulan ini. Itu langsung kita akan buatkan rekening ya, supaya nanti langsung bisa bekerja. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan mitra BKD ya. Mitra BKD bahwa segala apapun yang dimulai oleh BPJS Ketenagakerjaan itu akan dimulai lewat BKD seperti itu. Dan dia menginginkan untuk Lombok Timur ini karena BKD merupakan pelopor perisai BPJS Ketenagakerjaan. Yang saya berharap nanti minimal 3 orang per kecamatan itu ikut BIMTEK di minggu ketiga bulan ini ya. Yang pertama syaratnya tidak gaptek saja ya, bisa mengoperasikan HP Android ini. Jadi nanti fungsinya itu HP itu untuk mendaftarkan. Jadi itu kan masyarakat itu langsung secara online lewat HP masing-masing ya. Kemudian langsung kita akan buatkan rekening, karena rekening itu akan sebagai untuk mendaftarkan, untuk membayarkan iuran, termasuk insentif juga akan ditransfer ke rekening tersebut ya. Dan pembayaran insentif itu akan kami berikan itu setiap bulan, minimal tanggal 5 setiap bulannya. Jadi mungkin ya, kalau yang insentif BKD ada yang diberikan per triwulan, ada yang 4 bulan ya. Kalau perisai BPJS Ketenagakerjaan ini akan kita berikan setiap bulan, sehingga tidak harus menunggu itu. Nah seperti itu. Intinya bapak-bapak semangat.